Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan lahan dan penanaman caesim Brassica chinensis Parpara pada mata kuliah Produksi Benih Tanaman Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Tak kenal maka tak ada perubahan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Bayu Marsledo Sada Saputra dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 2A dengan NIRM 02.01.20.141. Nah, rekan-rekan, berbicara tentang caesim, kita akan mengenal lebih dekat nih, caesim itu apa sih? Caesim atau dengan bahasa latinnya Brassica chinensis Parparacinensis ini merupakan tanaman sayuran dengan iklim subtropis. Pada umumnya banyak ditanam di dataran rendah, namun dapat juga ditanam di dataran tinggi. Caesim tergolong tanaman yang toleran terhadap panas, memiliki nilai ekonomis yang tinggi, berbatang pendek, berbentuk daun bulat panjang, serta berbulu halus dan tajam. Urat daun utama lebar dan berwarna putih. Nah, memiliki kandungan kaya akan kandungan vitamin dan mineral nih rekan-rekan. Nah, biasanya tanaman caesim sering kita jumpai di mamang-mamang bakso atau mie ayam ya. Nah, salah satu makanan favorit di Indonesia. Nah, jadi tidak asing lagi nih untuk rekan-rekan mengenal lebih dekat tentang caesim. Nah, berbicara tentang caesim yang mungkin kita sering makan sebagai makanan pendamping bakso atau mie ayam yang sering kita jumpai, gimana sih cara menanamnya? Terutama cara menanam secara konvensional melalui sistem bedengan begitu ya. Nah, di mana yang pertama itu tanah biasa kita olah terlebih dahulu, bersihkan dari gulma-gulma dan dari sisa-sisa gulma, kita siang terlebih dahulu agar tanah ini tidak ada gulmanya nih rekan-rekan. Nah, kemudian kita membuat bedengan dengan ukuran lebar 1 meter dan tinggi kurang lebih 25 sampai dengan 30 cm nih, teman-teman, menyesuaikan. Kemudian, antar bedeng dipisahkan dengan parit selebar 40 cm nih. Antar bedeng harus dipisahkan parit 40 cm gunanya untuk sanitasi pada bedengan, kemudian mempermudah akses jalan petani, kemudian fungsi parit ini juga sebagai aerasi pada tanah itu sendiri. Dan masih banyak lagi nih sebenarnya kenapa harus dibuat parit antar bedengan gitu rekan-rekan. Kemudian kita pupuk nih rekan-rekan sebelum kita tanam, yaitu kira-kira bedengannya itu kita pupuk seminggu sebelum penanaman. Nah, dengan dosis biasanya dosis direkomendasikan yaitu berdasarkan rekomendasi, maksud saya dosisnya itu 3 sampai dengan 5 ton pupuk kandang, kemudian 40 kilo TSP serta 15 kg KCl per hektarnya rekan-rekan. Nah, kemudian kita biarkan nih rekan-rekan selama 5 hari sebelum lahan siap ditanami agar produktivitas pada haranya, maksudnya sudah haranya itu dapat kembali begitu dan dapat subur supaya tanaman kita tidak terganggu begitu. Nah, rekan-rekan untuk daerah yang memiliki pH mungkin terlalu masam, terlalu rendah, kita naikkan nih untuk dinetralkan, yaitu pada sekitar 2 sampai 4 minggu sebelum masa tanam nih rekan-rekan menggunakan kapur kalsit atau CaCO3 dan atau dapat juga menggunakan dolomit atau CaMG CO32 begitu rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, selain dari proses lahan, kita sudah paham ya tadi kita harus buat bedengan terlebih dahulu, ada buat parit dulu, kemudian kita pupuk. Nah, setelah itu ketika tanahnya masam, kita harus berikan kapur. Nah, setelah itu tidak lupa kita masuk ke pembibitan dan penanaman. Nah, rekan-rekan, kita juga sebelum pembibitan dan penanaman, maksud saya kita harus juga membuat bedengan nih rekan-rekan, yaitu bedengan persemaian. Di mana bedengan ini kita buat lebarnya 20 sampai dengan 120 cm dengan panjang 1 sampai dengan 3 meter dan tinggi 20 sampai dengan 30 cm. Dan tak lupa kita harus mengadakan pemupukan nih rekan-rekan sebelum pembibitan dan penanaman, maksud saya yaitu dengan ditambahkan 20 gram urea, 7,5 gram KCl dan 10 gram TSP di atas bedengan pembibitan 2 minggu sebelum ditaburkan benih. Kemudian ada teknik pembibitan di mana untuk teknik ini dalam melakukan pembibitannya yaitu dengan cara menaburkan benih lalu menutupi dengan tanah setebal 1 atau 2 cm sebelum akhirnya disiram menggunakan sprayer.
dalam kurun waktu 3 sampai 5 hari, benih yang tersebar akan kelihatan tumbuh nih rekan-rekan, sudah menjadi bibit begitu ya. Nah, selain itu untuk penanaman kita lanjut ke penanaman nih rekan-rekan, yaitu di mana penanaman kita tanam dengan jarak tanam 4 sampai dengan 8 atau 4 sampai 8 kali sampai dengan 6 kali 10 cm. Disesuaikan dengan tempatnya itu sendiri rekan-rekan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah bukan untuk menanam caisim yang sering kita makan sebagai pendamping makanan favorit Indonesia, yaitu bakso dan mie ayam. Nah, semoga diharapkan rekan-rekan dapat mengerti nih. Mungkin tidak hanya tertarik untuk makan saja, tetapi untuk menanam di rumah. Tentu mudah bukan? Selamat mencoba. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.